Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 yang akan kita bahas adik-adik sekalian pada bab 3 yaitu pewarisan sifat. Nah, pada pewarisan sifat ini lebih dari 6.000 tahun yang lalu bangsa Babilonia sudah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Beberapa abad sebelum bangsa Babilonia juga ada bangsa Cina yang mengenal seleksi terhadap benih-benih pada padi untuk mencari sifat unggulannya. Sudah ribuan tahun yang lalu juga Amerika, Eropa melakukan seleksi dan penyerbukan silang terhadap jagung dan gandum yang berasal dari jagung gandum liar di sekitarnya. Nah, berarti untuk menentukan adanya silsilah ini, nenek moyang kita sudah mengetahui berbagai sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Akan tetapi mereka belum mengetahui bagaimana proses pewarisan sifat itu. Nah, pada kali ini, adik-adik sekalian, yang akan kita bahas pewarisan sifat ini, mulai dari pewarisan sifat pada tumbuhan dan bagaimana terbentuknya. Pada selanjutnya, ini peta konsep yang akan disampaikan, yaitu warisan sifat, kalian perhatikan, meliputi pembahasan tentang gen, kromosom, juga monohibrid dan dihibrid. Selain dari itu juga membahas tentang yang pertama ini, pewarisan sifat. Perhatikan adikku sekalian, pernah nggak kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Dan bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Ya, di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana cara sifat-sifat organisme yang tersebut di dalam materi genetiknya kita akan diwariskan. Ya, baik, selanjutnya yang akan kita bahas, perhatikan sekalian, bahwa penelitian mengenai pola-pola pewarisan sifat keturunan baru dilakukan pada abad ke-9, ya, ke-19 maksudnya, oleh seorang biarawan Austria bernama Johann Mendel. Ya, Johann Mendel ini setelah pada tahun 1865 melakukan penelitian dengan kacang kapri atau kacang ercis, ya. Mendel berhasil menemukan pola-pola pewarisan sifat keturunan dan merumuskannya secara matematis. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Mendel ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Mendel, ya. Jadi penelitian tentang pada pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengetahui bahwa pola pewarisan sifat satu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Selanjutnya, adik-adik sekalian perlu diperhatikan, Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Pisum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan oleh Mendel adalah menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan juga, setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan locus. Ya. Nah, di sini akan kita sampaikan juga dari sekalian mengenai istilah-istilah, ya, istilah-istilah yang harus kalian ketahui pada pewarisan penurunan sifat. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Ya, setiap gen memiliki pasangan gen itu genetik atau keturunan atau genetik. Homozigot itu apa? Merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar dan A besar atau A kecil A kecil. Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar A kecil. Alel ada yang bersifat menutupi al lain disebut dengan dominan dan tertutupi oleh al lain disebut dengan resesif. Ya.
Selanjutnya, istilah-istilah dalam penurunan sifat, kalian bisa diperhatikan. Ada penotip. Penotip itu apa? Penotip adalah sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Ya. Atau istilah lain pada penotip juga sifat-sifat yang tampak dari luar. Ya, dapat dicium, dapat dirasakan, misalnya rambut lurus, batang tinggi, bunga merah, bau harum, dan lain sejenisnya. Kalau genotip adalah merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip atau sifat yang tidak nampak ya dari luar dan disimbolkan dengan huruf awal dari sifat-sifat yang diwakilinya. Misalnya untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip yaitu RR besar, homozigot atau R besar R kecil atau heterozigot. Sedangkan untuk fenotipnya bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip RR kecil atau homozigot. Ya, selanjutnya pada percobaan monohibrid atau dua jenis atau satu jenis monohibrid, perbandingan jumlah itu menentukan pada genotipnya adalah 1:2 dan banding 1. Dan perbandingan jumlah fenotipnya 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu atau hukum segresi bebas, yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet. Oke, selanjutnya ya, persilangan dihibrid atau lebih dari satu dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas atau hukum dua Mendel. Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat berbeda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan warna hijau. Alel B-nya bulat, dominan terhadap alel B kecil keriput. Dan K besar kuning, dominan terhadap alel K hijau, ya, yang K kecil hijau. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotipnya untuk generasi F2-nya atau keturunan selanjutnya? Nah, perlu kalian perhatikan, ada pada diagram berikutnya. Ini adalah diagramnya. Parental. Parental itu apa? Indukan atau orang tua atau induk pertamanya. Misalkan kita akan menyilangkan P1 atau parentalnya adalah bulat kuning dengan keriput hijau bijinya ya. Berarti bulatnya adalah B besar, K besar dengan sifat fenotipnya adalah B kecil, ya keriput dan hijau. Untuk genotipnya ya itu dapat kalian perhatikan. Untuk alelnya adalah B dan K. Ya, gennya ya faktor gen dari keturunannya, dan untuk keriput hijau adalah B kecil K kecil. Nah, maka generasi pertamanya atau turunannya dari persilangan tersebut menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Maka keturunan pertamanya adalah fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, bagaimana ketika kita silangkan kembali untuk F1-nya ya atau untuk F1 keturunan 1 dengan keturunan 1 ya B besar B kecil K besar K kecil kita silangkan ya bulat kuning dengan bulat kuning, maka dapat diketahui hasilnya di bawah ya alelnya dapat kalian ketahui di generasi yang seperti ini, generasi keduanya ya itu. Oke, selanjutnya dari hasil persilangan ini dapat dilihat berdasarkan tabel genotip F2 atau keturunan kedua, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip generasi F2 sebagai berikut. Nah, ini hasilnya ini ya. B besar, K besar, ya B besar, K besar, K besar, atau fenotipnya bulat kuning, dapat dihitung seperti ini. B besar, K besar, K kecil. Ya, ada berapa jumlahnya di tabel berikutnya, ada 2 dan 5, atau perbandingan itu ya 2, maka ini tabel selanjutnya dapat diperoleh bahwa untuk bulat kuning memiliki perbandingan fenotip ada 9, bulat hijau ada 3, ada keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Itu adalah hasil perbandingan untuk dihibrid ya, menghasilkan 9:3:3:1. Sedangkan untuk monohibrid hanya kemungkinan 1:2:1. Nah, pada percobaan dihibrid ini didapatkan perbandingan genotip untuk turunan keduanya adalah 1:2:2:4:1:2:1:2:1. Sementara itu perbandingan fenotipnya adalah
untuk keturunan selanjutnya dari bulat kuning dengan bulat kuning 9:3 banding 3 banding 1. Ya, berdasarkan dari hasil percobaan, maka dapat diperoleh Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Kesimpulannya ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel. Yang terakhir adalah penerapan genetika. Ini juga gambaran bagaimana penerapan genetika yang harus kalian pahami, ya. Keberhasilan manusia peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pemulihan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Yang kedua, salah satu cara pemulihan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietasnya West yang memiliki sifat tahan asam dan disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar, sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak, ya dengan ciri-ciri tertentu, gemuk atau menghasilkan banyak susu. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin untuk part 1 menjelaskan tentang pewarisan sifat ini untuk tumbuhan yang diawali dengan Bapak Genetika yaitu John Mendel yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak lebih bagus lagi, semangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di part 2 untuk genetika manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.